Hidup Jokowi! Politik balas jasa ini. Dulu kalimat pelongo-pelongo itu dari Prabowo loh ya. Sekarang hidup Jokowi. Saya kira mau meneriakan hidup rakyat, hidup rakyat. Baru kali ini saya mendengar dan melihat ada presiden pidato menggebu-gebu yang diteriakkan itu hidup Jokowi, bukannya hidup rakyat. Ini menjadi petanda jelas bahwasannya Presiden Prabowo masih dibayang-bayangi oleh elit atau Jokowi. Mantan Presiden SBY pernah bilang soal matahari kembar. Ini terbukti bahwasannya Presiden Prabowo masih dikendalikan oleh Jokowi, dikendalikan oleh elit dan oligarki. Inilah yang disebut dengan state capture, which is negara sedang ada dalam cengkeraman kelompok elit, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil ke depan akan lebih menguntungkan golongan tertentu daripada menguntungkan masyarakat banyak. Presiden itu harus tunduk pada rakyat, bukan menjadi boneka kepentingan. Kalau dari awal sudah begini, kita harus waspada. Sebetulnya siapa yang sedang berkuasa. Ya guys, saya kira sangat memalukan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo sebagai Presiden ke-8 Indonesia. Dan begitu merendahnya terhadap mantan presiden, warga sipil, tetapi seolah-olah mempunyai power yang sangat luar biasa, sehingga Pak Prabowo terlihat seperti bonekanya sampai saat ini. Ini baru terjadi di negeri kita. Seorang presiden begitu takut sama mantan presiden. Nah, akibat sikap aneh Prabowo ini sehingga mengundang reaksi dari netizen dan bahkan tidak ada lagi yang percaya. Sebagian rakyat Indonesia begitu kecewa dengan sikapnya Prabowo yang seolah-olah menjadi bonekanya Jokowi. Sangat-sangat memalukan guys. Aduh, tidak bisa berkata-kata lagi dengan sikapnya Pak Prabowo yang seperti ini, yang mematahkan harapan kita untuk menjadikan negara ini menjadi negara yang lebih baik, lebih maju. Nah, anehnya juga Prabowo baru 100 hari menjabat sebagai presiden dan kinerjanya masih amburadul, tetapi sudah berani untuk membahas mengenai persoalan Pilpres 2029 dan bahkan mempertegas dia masih ingin maju di 2029 kalau kinerjanya dinilai baik. Tapi kinerjanya sampai saat ini masih buruk, dan itu otomatis membuat Prabowo sulit untuk melangkah ke depan. Nah sahabat-sahabat, untuk itu kita simak dulu bagaimana komentar-komentar netizen, luapan hatinya yang kecewa terhadap apa yang menjadi sikapnya Prabowo yang sangat aneh. Untuk itu langsung saja ke videonya. Kabinet gemuk, saya tidak peduli dibilang apa, yang penting Hasilnya buruk. Iya, hasilnya kacau. Pada Ketua Umum Partai PKB Caimin, terima kasih karena Anda sudah kembali ke jalan yang benar. Loh, Presiden kok ngomong kayak gitu sih? Jadi nggak salah juga ya kalau dulu Anies ngasih dia nilai 11/100. Karena sebagai seorang pemimpin, dia kayaknya nggak bijak ya. Kita berhasil karena kita didukung oleh Pak Jokowi. Hidup Jokowi, hidup Jokowi. Terima kasih Bapak Jokowi. Terima kasih Bapak Jokowi. Terima kasih. Terima kasih. Oh, yang milih dia jadi presiden kan rakyat ya. Harusnya dia berterima kasih kepada rakyat, bukan berterima kasih kepada Jokowi. Saya menjadi saksi kalau Pak Jokowi itu tidak punya ambisi ini itu. Pikiran dia hanya untuk rakyat Indonesia. Ya elah, kalau dia kagak punya ambisi, nggak mungkin lah anaknya jadi wapres. Si muji, tapi jangan sampai berlebihan kayak gitulah. Coba cek di seluruh dunia, tidak ada presiden yang sekuat Pak Prabowo. Alah, makanya gue bilang mereka itu satu circle, mereka itu sama aja. Mereka saling puji, kita rakyat gigit jari. Dikit-dikit yang salah Jokowi. Coba sekali-kali salahin Prabowo. Ah, kocak ya, dia kagak mau disalahin. Padahal dia kan yang meninggalkan hutangnya begitu menumpuk. Dan dia juga yang udah bikin APBN kita mengalami defisit. Omon-omon ya? Omon. Jadi tidak hanya omon-omon-omon. Kerjanya omon saja.
Bagaimana kalian menanggapi video tadi? Ya, Konyol. saya menggarisbawahi ada beberapa poin. Apa Yang tuh poinnya? pertama, baru kali ini presiden pemenang pemilu Pilpres ya pidato mengeluh-elukan mantan presiden sebelumnya. Ya. Kan aduh, bagaimana ngomongnya ya? Ya, nggak pernah ada pidato presiden dimanapun ya yang mengeluh-elukan mantan presiden sebelumnya. Apalagi mantan presiden itu adalah lawannya dia yang mengalahkan dia 2 periode. Coba cari di Google, cari di negara mana, nggak ada. Yang kedua poin adalah kok bisa ya seorang kesatria, seorang patriot pidato berapi-api di depan kader dan para pengurus mengeluh-elukan yang bukan kader, mengeluh-elukan yang pernah mengalahkan dia. Ini seperti nggak tahulah ya, simpulkan sendiri. Poin ketiga, kok Prabowo patriotik nasionalis kok begitu ya? Kenapa coba? Ya, berarti selama ini yang memenangkan Prabowo itu bukan pilihan rakyat, tapi dukungan Jokowi. Jelas kan? Ya, ya itu tadi kan bukti gitu ya. Masih teriak-teriak lagi kamu. Ya, nah jadi aduh, angel. Wis angel, ki presiden dhewe piye iki? Presiden kita seperti itu loh. Ya, saya sangat menyesal, menyayangkan. Aduh, saya shock saya melihat video itu. Saya nggak yakin itu pidato macan Asia. Beneran saya nggak yakin kalau itu pidatonya Macan dapur. apa Prabowo terancam ya? Atau memang itu keluar dari lubuk hatinya sendiri? Karena ini nggak pernah terjadi gitu. Jadi Prabowo seperti merasa bahwa dia ini menang karena bantuan Jokowi. Sampai-sampai dinyanyikan terima kasih Bapak Jokowi. Aduh, Partai Gerindra seperti itu ya. Parah. Tapi itu jagoan gitu. Ya, hebat gitu, beranian, patriot. Kok seperti nyungsep di bawah keteknya Jokowi ya. Hebatnya ya Jokowi ya, ngeri itu, ngeri asli ngeri. Hanya seorang Jokowi yang bisa membuat seorang presiden bertindak menurut saya tidak logis, tidak realistis. Ya, silahkan komen kalian semua. Ya, saya sudah mumet. Mumet. Wis angel piye menah iki wis ya merdeka lah. Wis ya merdeka angel. Yap guys, itulah komentar para netizen terkait dengan apa yang menjadi pidatonya Pak Prabowo yang semakin kesini semakin aneh, semakin menunjukkan bahwa dirinya adalah hanya bonekanya Pak Mulyono. Tentu luapan kekecewaan para netizen ini betul-betul aduh, sangat mengeluhkan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini. Entah bagaimana nasib bangsa ini ke depannya kalau modelan presidennya kita saja seperti ini, patuh terhadap orang yang terkorup di dunia, nomor 3. Nah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Kita tunggu lagi ke depannya seperti apa gebrakan-gebrakan yang akan dilakukan oleh kedua tokoh ini, yang satunya presiden dan yang satunya mantan presiden. Menarik untuk kita nantikan. Baiklah, saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.